Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dini wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammadin al-ummi wa ala alihi wasallam taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Alhamdulillah kita kembali bersama belajar tentang Alfiyah Ibnu Malik yang disyarah oleh Ibnu Aqil. Dimana kita belajar sebelumnya tentang asma'us sittah, i'rab-i'rabnya, syarat-syaratnya. Sekarang kita belajar tentang i'rab dari golongan yang berubahnya itu menggunakan harokat kembali, menggunakan huruf kembali, yaitu isim tasniyah, dimana nadumnya berbunyi bi alifin raf'i mutsanna wakila idza bi mutmarin mudhafan busila kilta kada katnaini watnatani kabnaini wabnataini yajriyani wa takhluful ya'i fi jamiha alif jarra wa nasban ba'da fatni qad ulif. Itu dengan menggunakan alif ketika rofa, isim musanna dan lafadz kila, dengan syarat itu dimudhafkan dengan isim mudmar. Serupa juga lafadz kilta seperti halnya isnani wasnatani, yaitu diserupakan dengan ibnaini wabnataini wa takhluful ya'i fi jami'iha alif. Semuanya itu di'rabkan dengan ya ketika dijer dengan ketika i'rabnya itu jer atau nasab. Dan sebelumnya itu berharokat fathah. Jadi ketika kita berkata isim tasniyah, sebelum i'rab, alamat i'rabnya itu kalimat i'rabnya, kalimat sebelumnya atau huruf sebelumnya itu berharokat fathah. Di sini diterangkan pertama-tama yaitu tentang isim tasniyah. Isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan kalimat atau makna dua, di mana akhirnya itu ditambah alif dan nun. Nah, di sini menunjukkan kata dua. Kalau ada isim yang akhirnya alif dan nun tapi tidak menunjukkan makna dua, berarti itu bukan termasuk isim tasniyah. Nah, di sini juga diterangkan bahwa misalnya isim tasniyah itu bisa ditajridkan, yaitu bisa ditunggalkan, atau asalnya tunggal baru ditambah. Contoh di sini yaitu tentang ithnani. Lafadz ithnani itu artinya dua, tapi tidak bisa ditajridkan, tidak mempunyai asal satu, yaitu ithnun. Ithnun itu bukan kalimat, bukan isim, tapi ithnani itu menjadi isim yang memang bermakna atau berarti dua, alifnya akhirnya alif dan nun, tapi itu bukan merupakan isim tasniyah, itu hanya kalimat yang bermakna dua. Nah, syarat salah satu yang dikemukakan itu ditajridkan, yaitu mempunyai asalnya satu. Bisa juga isim tasniyah itu berasal dari dua kalimat yang berbeda. Di sini disebutkan litajrid wa atfi mithlahu alaihi. Ketika isim tasniyah atau isim yang dua mempunyai makna yang berbeda tapi bisa disatukan, seperti halnya contoh di sini yaitu lafadz komarun dan syamsun, di mana lafadz komarun dan syamsun itu dua isim yang berbeda tapi bisa disatukan dengan menggunakan isim tasniyah dengan sebutan al-qamaroini. Di sini disebutkan al-qamaroini. Kenapa bisa disebut sebagai isim tasniyah? Karena
di sini mempunyai syarat yang tadi, memenuhi syarat yang tadi dikemukakan oleh Ibnu Aqil, yaitu tajrid wa atfu, bisa disatukan. Komarun itu bisa disatukan, ditajridkan, yaitu berasal dari komarun dan syamsun. Kenapa komarun dan syamsun itu bisa menjadi al-komaroini? Karena diatofkan. Nah, ketika bisa ditajrid dan bisa diatofkan, maka itu bisa termasuk golongan dari isim tasniyah. Selanjutnya yaitu mu'allif Ibnu Malik memberikan suatu contoh kila, di mana kila ini itu sibhul musana, yaitu lafadz yang bukan musana tapi i'rab mempunyai makna dua, tapi tidak memenuhi syarat musana, di mana i'rabnya itu terjadi apabila kila itu diidhofahkan dengan isim mudmar. Nah, contoh di sini ja'ani kilahuma, telah datang kepadaku sopo kilahuma, mereka berdua, dimana di sini kila ini menduduki kedudukan rofa, sehingga alamat i'rabnya menggunakan alif kilahuma. Nah, ketika nasab dicontohkan di sini wa ra'aitu kilaihima, di mana i'rabnya itu menggunakan ya kilaihima. Dan ketika jar ketika nasab ra'aitu kilaihima, ketika jar marartu bi kilaihima, di mana i'rabnya itu sama seperti halnya isim tasniyah, namun di sini diterangkan bahwa ini tidak memenuhi syarat isim tasniyah, jadi disebut sebagai serupa dengan ismiyah atau mulhaq bil isim tasniyah. Dalam lafadz kila ini ada juga i'rab yang berbeda seperti halnya yang kita sebutkan tadi, di mana para ulama juga mengisyaratkan atau memberitahu kepada kita semua lafadz kila itu ketika rofa, ketika nasab, ketika jar, itu semuanya menggunakan alif, dengan syarat idhofahnya itu bukan kepada isim mudmar tapi isim jinis. Di sini contohkan ja'ani kila rajulaini, ra'aitu kila rajulaini wa marartu bi kila rajulaini. Di sini disebutkan bahwa lafadz kila itu i'rabnya seperti halnya isim tasniyah, ketika rofa pakai alif, nasab jar pakai ya, itu hanya ketika isim dimudhofkan dengan isim mudmar. Tapi ketika diidhofahkan dengan bukan isim mudmar, maka semuanya menggunakan alif dalam pengi'rabannya. Selanjutnya dijelaskan tentang lafadz isnani wasnatani. Isnani itu bukan merupakan isim tasniyah, walaupun alifnya akhirnya alif dan nun, seperti yang kita katakan tadi bahwa dia itu tidak bisa ditajridkan, tidak bisa ditunggalkan, tidak bisa diaslikan menjadi lafadz isnun atau isnatun. Nah, tapi lafadz isnani dan isnatani itu menjadi mulhaq, serupa dengan isim tasniyah karena tidak memenuhi syarat, dan pengi'rabannya itu diserupakan seperti halnya ibnaini wabnataini, di mana ibnaini dan wabnataini itu isim tasniyah yang asli, di mana ibnaini itu mempunyai tajrid ibnu dan ibnataini mempunyai tajrid bintun. Sekian dari yang kita bahas, apa yang dimaksud dengan isim tasniyah, pengi'rabannya dan mulhaqnya, serta syarat-syarat yang dikemukakan oleh mu'allif dalam syairnya, sekaligus dijelaskan oleh
Ibnu Aqil dalam syarahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini sehingga mendapatkan kebarokahnya ilmu. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.